Pertama, mari kita review mengenai lensanya. Lensa ini adalah lensa fix bawaan dari Canon. Ia memiliki ukuran 18 kali 55 mm dengan fitur autofocus dan manual focus. Di sini terdapat filter dari Samsungnya itu sendiri, namanya filter Kenko yang melindungi lensa ini dari kontak fisik dari debu. Untuk pilihannya sendiri, kalian dapat memilih filter yang lebih baik untuk mendapatkan hasil foto dan warna yang mencukupi. Di sini terdapat berbagai macam mode-mode dalam Canon 1100D. Ada depth of field, manual, AV, TV, program, kreatif, auto, night mode, dan video. Kita lihat dalam bahasa Inggris. Pertama, kita harus mengenal tentang manual exposure. Di sini terdapat mode manual yang ada shutter speed. Shutter speed pada umumnya disetting pada 1/30 untuk dalam ruangan maupun luar ruangan. Itu untuk mencegah tremor dalam tangan jika terjadi adanya tremor, dan juga dapat menangkap momen pada waktu yang lambat. Jika pergerakan yang ada di luar semakin cepat, kita dapat menggunakan settingan 80. 80 itu saja sudah lebih dari cukup untuk menangkap momen-momen pergerakan yang ada dalam luar ruangan tersebut, dan juga untuk menangkap masuknya sinar matahari yang masuk ke dalam kamera tersebut. Shutter speednya kita bisa atur dalam jangka 200 atau 250. Apabila lebih terang, kita bisa mengaturnya sampai 400. Itu relatif. Dan berikutnya ada aperture. Aperture itu adalah bukan kamera. Semakin kecil, maka gambar yang dihasilkan akan semakin bokeh, dan itu tentunya untuk jarak dekat. Untuk objek jarak jauh, aperture yang biasa digunakan adalah 5,6 atau 6,3. Apabila di luar ruangan dan digunakan untuk produksi dalam video, biasanya digunakan dalam kisaran 8 sampai 11. Itu sangat relatif sekali. Dan terakhir adalah ASA. ASA adalah sensor cahaya yang terdapat dalam kamera tersebut. Ini bisa menggantikan sinar matahari yang sangat redup. Kita bisa menggantinya dengan ASA supaya keterangannya lebih besar lagi. Untuk dalam ruangannya sendiri, settingan yang biasa saya gunakan adalah 200 ASA. Untuk ruangan menengah, kita bisa dapat menggunakan ukuran 800, dan tertinggi adalah 3200 sampai 6400. Itu relatif. Yang penting jangan menggunakan ASA terlalu tinggi, karena itu dapat memperpendek umur kamera.
Nah, di sini ada exposure comb atau IF setting, dia tuh mengatur toleransi overnya atau undernya cahaya yang masuk dalam kamera tersebut. Di sini juga terdapat white balance dan mode-modenya, ada auto, daylight, shade, glutely, tungsten, dan lain-lainnya. Yang biasa saya gunakan adalah shade atau custom. Berikutnya, mari ke sesi pemotretan. Saya menggunakan satu tangan, saya akan menggunakan autofocus, tapi tidak masalah. Kita error, kita menggunakan mode biasa. Hasilnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini adalah contoh yang salah. Mari kita potret lagi. Nah, untuk hasil ini agak jauh lebih bagus karena ini menggunakan kamera biasa, jadi hasilnya kurang maksimal ya. Untuk layarnya sendiri harusnya bukan menggunakan 1/20, harus 1/30 atau 40. Untuk aperture-nya sendiri sebenarnya untuk barang-barang yang jarak dekat kita bisa menggunakan 4,5, itu paling minimal, sampai terbesarnya itu 5,6. Dan untuk asanya sendiri amannya di 200 ya. Berikutnya kita belajar di cara menyeting Canon 1100D. Caranya begini. Pertama, kita harus tahu settingan expo comb. Biasanya diaturnya lewat sini, bracketnya ini. Kompensasi lebih terang atau lebih gelapnya itu seberapa? Ya. Berikutnya ada namanya auto lighting optimizer. Optimizernya kita bisa atur standar, low atau strong. Saya biasa gunakan standar. Ya, metering modenya selalu seperti ini. Dan WB Shift ini adalah fitur yang unik. Kenapa unik? Karena kita tidak harus menggunakan settingan saturasi atau color tone atau kontras atau sharp yang begitu bagus-bagus banget. Jadi kompensasinya minimal ada di WB Shift atau bracket, walaupun gak seberapa sih ya. Untuk cahaya yang paling umum sendiri ya di dalam luar ruangan atau di dalam ruang tamu tuh biasanya ada di ukuran green and amber. Nah, saya biasa ambil shift-nya itu pada green 5 dan amber 5. Itu untuk cahaya-cahaya kuning. Atau buat ngeblokade cahaya lain juga bisa. Atau nggak buat suasana warna kuning juga bisa. Ya, di sini juga ada blue sama green. Nah, blue green ini itu biasa digunakan dalam kondisi di pantai atau di daerah persungaian atau kayak setu gitu, tapi bukan senja, bukan saat senja juga.
Dia tuh mengatur warnanya itu tonnya biru-biru laut. Nah, ini juga sangat cocok biasanya digunakan dalam kondisi malam hari. Ya, di sini juga ada blue magenta. Kita bisa mengatur foto ini biasanya ada dalam foto-foto kayak di luar negeri, contohnya kayak Korea atau Jepang. Nah, konsepnya itu biru sama ungu. Nah, ini tuh warna yang paling ideal atau jernihnya dalam fotografi. Nah, biasanya yang digunakan itu dalam B4 dan M4 save-nya. Lalu ada amber dan magenta. Ini salah satu filter yang saya tidak sukai, seperti ada di planet Mars ini. Biasanya kalau buat yang pergi-pergi ke tanah-tanah yang merah, ke apa sih namanya, pokoknya yang unsur-unsur tanah-tanah merah-merah ini cocok dah, atau agak senja-senjaan. Saya tidak merekomendasikan settingan ini. Lalu ada yang namanya picture style. Persis kita lihat sini. Di situ ada banyak banget presetnya. Ya. Untuk settingan yang normalnya sekali tuh kita bisa buat sharpness-nya itu lebih di bawah, bahkan 1. Karena sensornya juga yang nggak terlalu bagus-bagus banget, jadi ya lebih baik sharpness-nya ya kecil. Tapi jika mau di settingnya lebih gedean dikit, bisa sebesar ini, A5. Lalu di sini juga ada kontras. Nah, semakin tinggi kontras apakah semakin mempengaruhi hasil dalam fotografi atau videografi? Ternyata tidak tentu juga. Kadang kalau substansi yang ada dalam frame tersebut udah mencukupi untuk dipotret, maka kontras itu nomor sekian. Jadi kita bisa setting bawah jika merasa sudah cukup, -2, atau settingannya menjadi +2. Ya, di sini juga ada saturasi. Saturasi itu mengatur pekatnya cahaya. Biasanya tergantung penggunaannya. Karena ada color shift atau bracket itu, kita bisa menggunakan di sini untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Biasanya begini settingannya. Saturasi bisa diatur di sini, bahkan di sini. Tapi kalau ada color shift bracket dan tahu settingannya, lebih baik pakai itu saja. Nah, ini ada color tone. Color tone itu yang paling idealnya adalah kuning. Tapi jika Anda ingin mencoba merah, silahkan. Biasanya sama pasangan sama magenta. Ya. Di sini ada banyak. Di sini ada monokrom. Settingan seperti ini. Sharpness, contrast, filter efeknya biasanya lebih enak green. Dan toning efek yang paling pas adalah purple. Ada blue, penyuka biru, beauty shoot, flower, dan lain-lainnya. Ya, itu sekian dari gua Franz, pamit undur diri. Bye bye. To my YouTube channel. Kali ini bersama gua Franz akan mereview mengenai Canon 1100D. Dengan kamera seharga 1,5, kalian dapat mempelajari fotografi dengan maksimal. Penasaran kan bagaimana caranya? Check this out.